Wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Benteng Umat. Pada malam hari ini kita masih mereview ya perseteruan antara Faljeng dengan pengacara Kosman bin Sunet ya. Di sini ini sedang live streaming ya, sedang live streaming dengan 2186 sedang menonton. Wow, hebat sekali ya Faljeng dengan postingan KC dan Wahyu Jibril ya. Di sini si Faljeng membalas ancaman-ancaman daripada pengacara ini yang saya posting di channel Lentera Umat MM1. Gaswat akhirnya Faljeng mau diburu, ditangkap Komarudin Simanjuntak ya. Di sini dia membalas bahwa Komarudin Simanjuntak itu karena dia itu mengancam-ngancam daripada si Faljeng mau ditangkap, mengancam-ngancam channel-channel dan orang yang ada di Zoom sini, maka dia menyebutnya adalah sebagai teror, penebar ketakutan atau penebar teror, bahkan dia menyebutnya teroris ya. Jadi Faljeng menyebut Pak Komarudin Simanjuntak CS gitu ya, yang melapor bahkan ingin membiayai gitu ya untuk memberangus daripada dan memburu si Faljeng dan geng-gengnya ini disebut sebagai teroris. Nah, sebelum ke Faljeng kita harus tahu dulu bagaimana premisnya. Ini premis dari sini, lalu ada namanya itu atau tesisnya sini ya. Ini jadi memberikan tesis, si Faljeng memberikan antitesis, memberikan jawaban. Nah, demikian ya, jawabannya negatif sekali. Di sini Faljeng mengatakan bahwa saya tidak ada masalah dengan Pak Yosua Tubuh yang menjadi host pada acara ini, nggak ada masalah. Saya pun tidak ada masalah dengan Pak Saipudin Ibrahim, mau dijelek apapun saya tidak akan membalas. Tetapi dengan lawyer ini, Pak Komarudin CS, akan kita buru, kata dia gitu, akan kita kejar. Nah, demikian, jadi namanya dia targetnya, lawannya, musuhnya adalah Komarudin CS. Oke, kita dengar dulu bagaimana Pak Komarudin yang menyampaikan ancaman-ancamannya. Yang ini ditafsiri oleh kelompoknya Faljeng sebagai terorisme atau gerakan tindakan membuat takut ya, menteror gitu. Demikian yang menakut-nakuti. Next. Saya ada yang dari Bandung, dari Surabaya, dari mana-mana. Ada apa ini bang? Ada rekan-rekan pengacara yang tahu nama saya dikirim. Ada clean. Akhirnya saya terganggu juga. Bahkan saya tegur. Nah, jangan begitu. Tetapi mereka terus bikin judul yang aneh-aneh. Oleh karena itulah saya malam ini setelah berkonsultasi tadi pagi dengan dengan seorang jenderal. Maka kebetulan dia pengalaman di intelijen di Eropa. Nah, harusnya datang hari ini, mungkin tidak diizinkan oleh bosnya. Maka saya memberikan 7 siaran pers. Boleh saya? Ini katanya sudah berkonsultasi dengan seorang jenderal, ya, jenderal polisi, entah jenderal tentara nggak tahu, yang memiliki pengalaman dengan intelligence di Eropa ya. Berarti mungkin Interpol, nggak tahu ya. Ya, dan di sini ya, di channel si Faljeng ngaku, saya tahu kok siapa polisi yang pernah bertugas di Belanda, di Jerman. Jadi si Faljeng juga tahu bahwa dia itu malah pernah sering tidur di rumah saya, kata kalau ke Eropa. Nah, jadi ramai juga ya, dia menyebutkan jenderal. Si Faljeng pun kenal dengan jenderal itu yang akan diajak kerjasama untuk menangkap si Faljeng. Seru kan? Oke, next ya. Menangkap si Faljeng maksudnya ada di menit-menit di sini ya, tapi saya tidak akan tayangkan. Jenderal itu kan akan beliau ajak kerjasama untuk menangkap si Faljeng di Eropa. Demikian ya. Saya bacakan? Boleh, silakan Pak. Silakan baik, dibacakan. Siaran pers ini tanggal 15 Oktober 2021. Pertama, kami pengacara daripada Muhammad KC, termasuk pengacara dari Pak Pendeta pelapor, Pak Andreas, tidak pernah atau tidak ada menerima uang dari psikopat Faljeng atau Cindy Paul. Namun bila ada yang bisa membuktikan agar segera mengirimkan bukti pengiriman uangnya ke kami, baik kepada saya, rekan saya Martin maupun Febri, supaya dikirimkan ke nomor WhatsApp ya, 0822 394 34111. Saya ulangi ya, dikirimkan ke 0822 394 34111 untuk dapat kami ganti rugi sebesar 100 juta rupiah. Saya ganti rugi 100 juta per 1 rupiah. Berlaku kelipatannya. Jadi kalau dia sumbang 5 rupiah, saya ganti jadi 500 juta rupiah. Kalau disumbang 10 rupiah, menjadi 1 miliar kurang lebih gitu loh. Jadi berlaku kelipatannya. Ini kan untuk memastikan bahwa beliau ini tidak disumbang dari siapapun, dia berani bertaruh. Apabila ada bukti fisik bahwa dia ditransfer dari si Faljeng gitu, 1 rupiah akan dibalas dengan berapa tadi?
100 juta rupiah, ya itu berarti dia memberikan semacam pemastian bahwa dia tidak ditransfer 1 rupiah pun dari si Paul Jeng. Yang kedua, dia pun sudah berani menyebut Paul Jeng psikopat. Ini sebuah tuduhan, tapi dia memiliki landasannya bahwa saya sudah berkonsultasi dengan seorang dokternya, dokter berarti seorang dokter spesialis, nambah lagi mungkin ilmu pengetahuan jadi seorang dokter, dan dikonsultasikan video-video Paul Jeng, dan Paul Jeng ini memiliki kepribadian ganda, paginya A, malamnya bisa B gitu, paginya memuji, berikutnya lagi membantah, jadi memiliki kepribadian yang labil dan ganda yang mengarah kepada gejala psikopat. Jadi beliau berani menyebut psikopat karena memiliki legal standing ilmiah ya dari seorang dokter yang beliau klaim telah beliau konsultasi. Ya demikian ya, next ya. Nah, kemudian nomor 2, tidak benar kami sebagai pengacara memeras uang pendeta Saifuddin Ibrahim sehingga beliau menjadi tidak bisa membeli susu buat anaknya. Saya tidak pernah. Saya tidak pernah memeras, meminta saja tidak pernah. Meminta ya. Nah, bisa orang yang bersedia mengganti. Ini sampai Ini kan tuduhan dari si Paul Jeng adalah bahwa yang menjadi aktor dari semuanya, baik aktor men-strike puluhan Kristober adalah Pak Komarudin. Berikutnya lagi Komarudin memiliki niat busuk katanya untuk menggerus uang dari rekening daripada si Saifuddin Ibrahim untuk kepentingan dia gitu, dengan cara tutup mulut gitu, membuat silent daripada channel-channel Kristen gitu, dan sehingga katanya kan Pak Saifuddin Ibrahim membuat telekonferensi ya. Saya ini orang susah loh, dari YouTube tuh nggak dapat duit banyak, tidak seperti Kanuru, seperti apa yang dapat puluhan juta, ratusan juta, demikian. Bahkan sampai untuk membeli susu pun tidak mampu, mungkin begitu, mungkin digoreng oleh si Paul Jeng bahwa duitnya habis gitu, diperas gitu, sehingga si Saifuddin Ibrahim tidak bisa membeli susu untuk anak-anaknya. Itu kan gorengannya si Paul Jeng ya, demikian ya, mungkin ya, next ya. Miliar sampai tidak bisa membeli susu anaknya katanya. Iya. Ini kan jadi saya jahat sekali saya kalau sampai memeras orang sehingga tidak bisa beli susu anaknya kan. Pak, sebelum lanjut Pak, saya mau tanya, itu karena Bapak sudah bicara di bagian pertama kan? Ya. Bapak bersedia Kita skip aja biar cepat ya. mengganti rugi Kan gitu. Nasibnya si Kosman daripada pengacara ataupun perilaku fisiologis pergerakan tidak pernah berubah ya. Orang masih tetap di sel nomor 11. Malah yang ada kamarnya itu sekarang dijaga oleh propos supaya beliau aman. Itu karena upaya kita supaya dia bisa nyaman tidur dan sebagainya. Yang keempat, karena begitu jahatnya psikopat Paul Jeng alias Cindy Paul, maka kami pengacara akan menyurati Menkominfo dan juga Kapolri agar Paul Jeng ini segera ditangkap dan ditahan, dan agar YouTuber yang melakukan penistaan itu ditutup. Kemudian kami akan menggugat perusahaan YouTube ke pengadilan agar akun YouTube itu segera ditutup atau di take down, karena beliau membuat kejahatan itu dari persembunyiannya, tetapi segmen marketnya dari Indonesia. Jadi kalau kita tutup segmen marketnya di Indonesia, dia akan menjerit dari sana, akan menjerit, kemudian dia akan mudah ditangkap. Kemudian yang kelima, kita akan mengusahakan agar Paul Jeng dan pengikutnya segera diproses dan ditangkap penyidik Cyber Polri dengan menggunakan Undang-Undang ITE dan TPPU. Itu sekarang lagi saya kerjakan identifikasi, mencari alamatnya, nomor kontaknya, dan saya sudah wawancara satu persatu daripada pengikut Cindy Paul ini atau Paul Jeng ini. Mereka rata-rata tidak mengenal saya. Ya, jadi beliau ini kata akan menangkap tidak hanya si Paul Jeng tapi anak buahnya. Ya, tindakan beliau akan menangkap Paul Jeng beserta anak buahnya atau channel-channel yang ada di Zoom itu atau yang berafiliasi, ditafsiri oleh si Paul Jeng sebagai menakut-nakuti, bahkan dia menyebutkan teroris ya. Silakan ya dicek. Jadi kan kita memberikan data itu sesuai faktanya gitu loh. Faktanya di sini ada fakta digitalnya ya, yang sedang live streaming lo ya sekarang, next. Siapa itu? Kamarudin. Nah itu harus kita jelaskan dengan jelas. Pak lagi ibadah kok kita mau, oh ya justru ini kita mengatakan kebenaran. Nah itulah gunanya. Supaya Anda nggak tahu kenapa sama Saifuddin sama Yosua Tewu saya diam. Tidak saya balas satu kata pun. Tapi kalau lawyer, saya bukan balas, memang saya kejar, bukan balas-balasan. Ngapain kita balas omongannya mereka? Tapi kita kejar. Ya. Karena ini orang nggak ada kerjanya, tapi ngaku-ngaku kerjanya orang.
mengklaim kerjaannya orang, tapi nggak ada kerjaannya ini lawyer ini. Semua yang dia kerjakan itu sudah kita kerjain semua, ya. Dia cuma numpang nama doang, nggak ada kerjanya, sambil minta-minta, ngaku-ngakunya belum terima duit, nggak taunya sudah terima duit, ya kan? Jadi ada banyak yang nggak benar, jadi nggak ada yang gesekan. Apakah saya bergesekan dengan Saifuddin? Enggak. Kalau dia marah-marah ini malah ngomongin nggak baik, ya itu terserah dia. Saya mah biasa-biasa aja, saya nggak pernah ngomongin tidak baik tentang dia. Nah, terus kemarin dia ngomong, itu sekarang Saifuddin sama Gilbert, ya bagus dong, supaya bisa beli susu. Jangan sampai ada omongan nggak kuat beli susu lagi. Masa Gilbert nggak sanggup belikan susu buat anaknya Saifuddin? Kan kelewatan. Itu Pak Susu Kuda. Kok di mikrofonnya di mute? Oke ya, jelas ya. Ya kepencet Pak. Iya. Ya, jadi nggak ada yang gesekan. Adanya adalah kita bisa berpotensi bergesekan, tetapi kita jaga dengan hati yang benar, yang murni. Gitu. Coba deh amatin deh, ada nggak yang gesekan? Nggak ada. Yang kejang-kejang siapa? Rudy Yohanes sama orang-orang Islam. Karena Itu cuma framing doang ya. Ya kan, Rudy Yohanes dijadikan sebagai kambing hitam. Jadi mereka itu cuci tangan, dia bilang. Si Paul Jeng seperti Pilatus, ya Pilatus ketika dia tidak bisa lagi membuat keputusan dan dia dipersalahkan, maka untuk membuat dia lepas dari salah, dia pura-pura cuci tangan. Ya silakanlah, terserah kamu lah, nah, itu kan. Dia cuci tangan dan dia mencari kambing hitam. Siapa kambing hitamnya? Kambing hitamnya adalah si sang debaters dan katanya channel-channel Muslim. Padahal kita kan tidak mengompori hal mereka. Kita hanya menyampaikan fakta-fakta saja. Kayak sekarang saya nih. Saya menyampaikan fakta, misalkan disebut teroris, nanti disebutin sini ada kata-kata teroris, artinya apa, faktanya ada gitu loh, dan tidak berniat untuk ngompor-ngomporin. Demikiannya dan si sang debater itu malah pahlawan, orang pertama yang memperjuangkan siapa? Si sang debater. Ditangkap tanggal 24, si Kosman di Bali, si sang debater sudah membuat tim lawyer di tanggal 25-nya, berarti dia cepat tanggap, dan dia siap pro bono, tanpa uang, demikian ya. Nah, sang debater jadikan kambing hitam. Ini sang debater kalau tahu marah juga dia, kalau tahu ya next ya. Itu semua ya Pak ya. Framing dan adu domba. Iya, yang bisa itu Rudy Yohanes, yang bergesekan Rudy Yohanes sama orang Islam, yang kejang-kejang karena nggak bisa ngadu domba. Karena tidak ada perkataan saya yang menjelek-jelekan Saifuddin dan Yosua Tehu, sahabat dan saudara saya itu. Ya toh? Kalau lawyer memang harus kita kejar, nggak bener kok lawyernya devils kok. Ya kan? Ngancem-ngancem lagi ya Pak ya? Ngancem-ngancem lagi. Semua orang yang suka ngancam itu datangnya dari iblis. Ngurus susu kuda diancam juga ya? Diancam. Susu kuda diancam. Gitu. Saya lihat kemarin, saya mampir mau masuk, tapi kan karena saya ada tamu kan. Terus saya sambil baca, ngeri amat. Nyari-nyari setup. Iya, ancaman-ancaman begitu dah. Itu saya nggak suka tuh ancaman-ancaman begitu tuh. Itu sudah jelas nggak dari Tuhan. Itu udah di screenshot semua sih. Iya, terus dia kan kemarin bilang, oh ya pengumuman hari Kamis kita ini ya ada kuliah intelijen dengan Pak Jenderal Ponto. Temanya adalah Komcat Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier dijadikan komandan jadi Jenderal Komcat ya, Jenderal Kancil. Nah, itu Pak Ponto mau membahas Komcat nanti hari Kamis ya, ramai itu nanti ya. Karena ini ruwet ini. Ini agenda khilafah ini. Wah, nanti Pak Ponto dilaporin juga dong termasuk sini katanya kan. Oh iya, pokoknya semua yang ada di sana saya mau dilaporin. Tapi kan kemarin si siapa kamu hari ini bilang saya akan minta tolong sama jenderal yang pernah dinas di Belanda. Satu-satunya jenderal dinas di Belanda ya Pak Ponto itu. Suruh nyari saya. Ya udah nggak usah jauh-jauh Pak Ponto, kita masuk sini lagi Pak. Saya bilang jenderalnya dibilang nggak usah jauh-jauh. Orang jenderal yang pernah dinas di Belanda itu nanti juga kalau ke sini nginepnya di rumah saya kok. Aduh, nah itu ancaman-ancaman backing-backingan. Dia bilang, kamu tahu siapa saya? Emang kamu siapa? Nah itu orang nggak sadar siapa dirinya itu loh. Kamu tahu siapa saya? Lah kamu siapa? Kamu bilang siapa? Kamu tahu siapa saya? Lah bapak sendiri aja nggak tahu siapa bapak, gimana saya mau tahu siapa bapak? Kok kamu tanya sama saya siapa diri kamu? Kan repot. Jangan tanya sama orang siapa dirimu. Lalu saya tanya sama Pak Raja Uti, udah ngajar, kamu tahu siapa saya? Pak Raja Uti bilang, bapak emang siapa? Bingung. Ya bapak siapa? Kamu nggak tahu siapa saya?
Emang nggak tahu lah, Bapak tahu nggak siapa Bapak? Bingung memang orang itu ya. Nah, Lebih itu. pula gini, Pastor, tahu saya sih mengancam, intimidasi, dan menteror itu bukan cara orang Kristen. Tahu saya, Pak. Itu teror yang Pak Jenda bilang. Itu teroris. Itulah iblis. Itulah pekerjaan iblis. Makanya hati-hati kalau Ya, itulah teroris, itulah pekerjaan iblis. Kita ulang lagi ya, biar ada faktual. Ini fakta ya, bukan isapan jempol. siapa. Bingung. Ya Bapak siapa? Kamu nggak tahu siapa saya? Emang nggak tahu lah, Bapak tahu nggak siapa Bapak? Bingung memang orang itu ya. Nah, Lebih itu. pula gini, Pastor, tahu saya sih mengancam, intimidasi, dan menteror itu bukan cara orang Kristen. Tahu saya, Pak. Itu teror yang Pak Jenda bilang. Itu teroris. Itulah iblis. Itulah pekerjaan iblis. Makanya hati-hati kalau Anda ribut sama orang. Ya, demikian ya. Apa kesimpulannya? Si Paul Jeng masih belum selesai dengan Komarudin CS ya. Bahkan Paul Jeng menyebut Pak Komarudin karena dia menteror, disebutnya teroris, katanya dia begitu. Tapi dia mengaku bahwa dengan Pak Saifuddin, apapun yang dia klaim, apapun yang dia jelek-jelekin, dia tidak akan membalas. Begitupun dan Pak Joshua Tabu. Kenapa demikian? Karena dia ngomong ya. Silakan ya viewers masuk ke Paul Jeng. Di sini dia membuat proyek impian. Misalkan membuat kapal itu berisi dokter-dokter dari Indonesia juga dari Jerman untuk memberikan pengobatan ke seluruh daerah di Indonesia, bahkan sampai kepada lautan, bahkan sampai kepada sungai-sungai. Berarti semacam zending lah, semacam gerakan zaman dulu kan, kristenisasi yang memang dihubungkan. Kalau zending kan selalu berhasil karena dihubungkan dengan pendidikan dan pengobatan. Ya, seperti di Nias itu kan dengan cara pengobatan. Ya, kalau kita baca bagaimana hebatnya Nias itu masuk Kristen, mereka mengadakan ya kebaktian, lalu orang-orang yang datang diberi makanan, diberikan pakaian, diberi pengobatan dan dididik gitu loh. Dididik, disekolahkan sampai 90 sekian persen di Nias. Demikian ya, itulah impian daripada si Paul Jeng yang dia tinggal di Jerman dan di Belanda yang adalah pusat daripada zending, oke? Itulah mereka masih belum bersatu. Itu sebuah lagu ya dari Tulus ya, tentang orang yang tidak bisa bersatu. Ya, berjudul Pamit. Tubuh saling bersandar ke arah mata angin berbeda. Kau menunggu datangnya malam saat ku menanti fajar. Sudah coba berbagai cara agar kita tetap bersama. Yang tersisa dari kisah ini hanya kau takut ku hilang. Perdebatan apapun menuju kata pisah. Jangan paksakan genggamanmu. Izinkan aku pergi dulu. Yang berubah hanya tak lagi ku milikmu. Kau masih bisa melihatku. Kau harus percaya ku tetap teman baikmu. Demikian saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.